Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma mamatina wa takaffala arzaqana wa aqwatina wa amarana bitauhidihi fi awqatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahu ya'lamu ma nahnu alaihi min asrani wa niyatina. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa syafi'ina. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang mana zat Allah telah memberikan kepada kita kehidupan sampai saat ini, dan juga zat Allah lah yang telah menghidupkan kita, dan kita pun akan dimautkan kembali oleh Allah di hadapannya. Dan juga Allah pula yang menanggung risiko hidup kita, dan Allah yang memberikan rizki dan kekuatan kepada kita. Dan Allah merintahkan kita agar kita bertauhid dan mengesahkan kepadanya dalam setiap waktu yang ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib dan patut disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak bisa disamakan dengan apapun jua. Oleh karena itu, zat yang mengetahui kepada kita semua rahasia batin hidup kalbu dan pikiran kita, hanya Allah yang mengetahui semata. Oleh karena itu pula kita bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin dan nabi kita, dan Nabi Muhammad yang akan membela kita pada saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya Allah, rahmat dan sejahtera-Mu dan keberkahan-Mu ya Allah limpahkan dan curahkan kepada pemimpin kami, khususnya baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas keluarga dan para sahabatnya yang membimbing kita dan menuntun kita ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Adapun setelah memuji dan membaca salawat, seorang khatib berwasiat khususnya untuk pribadinya, umumnya kepada sidang jamaah yang rahimakumullah, yang wasiatnya adalah marilah kita berbakti dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan adanya takwa dan bakti kita kepadanya, Allah jadikan kita, Allah golongkan kita orang-orang yang termasuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hiasan ke setiap manusia yang hidup di alam dunia ini dengan hiasan untuk mencintai keinginan dirinya semata. Di antaranya Allah berikan bentuk cinta kepada istri dan keluarga, dan cinta kepada anak dan keturunannya, dan juga cinta kepada harta benda yang dikumpulkannya berbentuk daripada emas dan perak. Bahkan dia cinta pula kepada kendaraan-kendaraan yang mewah dan bagus, dan malah cinta kepada hewan-hewan yang menghasilkan dunia, dan juga cinta kepada cocok tanam, karena semua itu adalah zalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah merupakan hiasan-hiasan harta benda kehidupan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham dan kita mengerti tentang kehidupan kita yang sebenarnya, bahwa hidup ini adalah merupakan satu hiasan belaka, bahwa hidup ini merupakan suatu kehidupan yang hanya sebentar sirna, bahwa hidup ini adalah dihias oleh Allah bermacam ragam keinginan kita, bahwa tapi kebanyakan manusia menginginkan harta, benda, dan kemewahan yang megah, padahal dia tahu hal semua itu akan ditinggalkan kepadanya.
jika ia tidak bisa menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa Allah masih percaya kepadanya. Dengan sebab itulah hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kembali bahwa sebaik-baiknya tempat kembali itu hanya Allah. Bahwa tempat sebaik-baiknya kembali di pangkuan Allah hanya Allah. Tidak ada yang lain. Bahkan jika kita tidak mengerti tentang syariat apa yang disampaikan oleh Rasulnya, kita menyayangi istri kita, ternyata istri yang kita sayangi belum tentu sayang tatkala kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita menyintai anak kita, keturunan kita, yang banyak kita berikan peninggalan harta benda yang kita tinggalkan untuk mereka, belum tentu mereka cinta dan sayang kepada kita tatkala kita sudah berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kebanyakan harta yang kita kumpulkan, kita tampung menjadi satu untuk kemegahan kehidupan kita. Yang kita tampung itu tidak akan kita bawa tatkala kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka sadar, kecuali mereka insya, kecuali mereka mengetahui bahwa semua itu akan kembali kepada Allah, maka dia akan dermakan semua apa yang dimiliki olehnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan telah berkata sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sayati zamanu ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan." Nanti bakal datang satu zaman manusia umatku itu cinta dan suka kepada yang 5, tetapi ia lupa kepada yang 5 lainnya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqbah. Umatku nanti di akhir zaman, dia akan mencintai kemegahan dunia, tetapi ia lupa kepada alam kuburnya. Padahal alam kubur itu pasti, padahal liang lahat itu pasti, tetapi mereka lupa jati diri tatkala mereka mendapatkan dunia yang megah di dunia ini. Yang kedua, yuhibbuna ad-dawra wa yansawna al-qubur. Mereka mencintai kehebatan dunia, keindahan dunia, tetapi ia lupa kepada alam kuburnya yang sempit, bukan main di hadapan kita. Bahkan hal yang demikian itu banyak terjadi pada abad umat sekarang ini. Mereka hanya memikirkan kehidupan kemegahan semata. Dia lupa bakal masuk ke liang lahat yang sempit tempat tinggalnya. Oleh karena itu dalam kitab Bughatul Murtasyidin, sahabat Nabi berkata kepada Imam Darda, mengatakan, tatkala Abu Darda membawa anak Rasulullah, tatkala Ibu Fatimah pulang ke rahmatullah, maka berkata Abu Darda, "Ya ardu, man yadkhuluka." Hei bumi, siapa yang bakal masuk ke dalam perutmu? Ini adalah waladatul Rasulullah fi umiri dunya wal akhirah. Ini adalah anak pemimpin dunia dan akhirat yang akan masuk ke dalam perutmu, yang akan menempatkan tempat tinggalnya. Maka saat itu pula ada yahtibu hatipun bila suarin, ada suara tanpa bentuk dan wujud bentuknya menjawab pertanyaan Abu Darda tersebut. Ya Abu Darda, aku tidak peduli, aku tidak mau tahu apa-apa. Yang penting bila mana orang yang masuk ke dalam perutku tidak membawa amal baiknya, yang tidak pernah mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah, maka dia akan masuk ke dalam perutku, akan aku pencet nanti dia, akan ku himpit dia, dan akan aku sempitkan tulang rusuknya dia. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, anak Rasul saja bumi tidak peduli, apalagi model kita yang bukan siapa-siapa. Kalau seandainya kita sadar diri, mungkin kita berbekali hati ini untuk menghadapi pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita lupa yuhibbuna dawra wa yansawna al-qubur. Janganlah kita lalai dan meninggalkan tempat kubur kita, pasti akan kita tempati selamanya. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Umatku terjadi di akhir zaman nanti mencintai harta, mencintai jabatan, pangkat dan kedudukan, tapi ia lupa kepada hisaban yang dibebaninya.
Padahal semua itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Jika ia tidak bisa membawa amanah itu, maka akan ditagih dan dipinta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pangkat, derajat, kedudukan, jabatan yang tinggi, bisa enggak menggunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak, tinggal tunggu himpitan bumi yang menanti masuknya kita dalam perutnya nanti. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, yuhibbunal iyala wa yansawna al-huruf. Kebanyakan umatku di akhir zaman mencintai dan menyayangi keluarganya, tetapi yang lupa pengganti keluarga adalah bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dia menyayangi harta, anak, istri, sekalipun dia tidak ibadah, tetap dibela-belakan semasa hidupnya. Namun pemberian itu adalah merupakan ujian, titipan yang dititipkan kepada kita semua. Jika kita tidak bisa menggunakan, Allahu Akbar, na'udzubillah, menjadi bumi yang akan menghimpit kita. Yang kelima dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbuna nafsa wa yansawna al-khaliqa. Umatku di akhir zaman hanya bisa mementingkan dirinya saja, tetapi ia tidak pernah melihat siapa yang menjadikan dirinya. Bahkan berani meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berani menjauhkan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Yang penting buat kepentingan hidup dirinya saja. Hal yang demikian itu apakah sudah terjadi di abad sekarang ini? Wallahu a'lam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan pahami bahwa di akhir zaman akan terjadi satu masa umat manusia hanya cuma statusnya saja yang ada pada dirinya. Diterangkan oleh Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minad dini illa rasmuhu wala minal qur'ani illa darsuhu ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun an zikrillah. Bakal datang juga zaman untuk umat manusia di akhir ini. Mereka berstatus hanya mengaku syariat agama Islam, tetapi dia sendiri tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya anjuran syariat Islam. Mereka sering menamakan mengaku menyatakan syariat agamanya, tetapi hanya status nama saja beragama, tapi apa yang diperintah Allah dia belum mampu menjalankannya. Dan yang ketiga, dia berstatus hanya mengerti tentang Al-Quran, dibaca saja, tetapi ia tidak memahami isi yang sebenarnya Al-Quran itu yang harus dijalaninya. Bahkan terjadi pada saat nanti yang bisa memakmurkan masjid-masjid di muka bumi ini adalah orang-orang yang menjauhkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari saja kita renung saat ini berapa banyak kejadian alam yang terjadi pada saat ini. Ini merupakan teguran dari Allah. Ini merupakan satu peringatan dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi katakan, min asratis sa'ah yuksirul hirzu. Tanda-tanda zaman akhir itu sudah banyak musibah bencana. Bahkan wa yamutul ulama, dan sudah banyak orang-orang yang soleh meninggalkan dunia. Maka tinggal menunggu saat bencana yang lebih dahsyat lagi. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena yang memohon dan berdoa sudah tidak lagi khusyuk dirinya untuk mohon kehadirat Allah. Karena sudah tidak lagi keyakinan kebersihan jiwanya untuk melindungi negeri dan bangsanya yang saat ini banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hadirin Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita mohon kehadirat Allah agar semua bangsa negara kita yang dilanda bencana musibah bertubi-tubi, semoga Allah angkat bencana ini dengan segera. Bencana musibah penyakit yang mengerikan ini semoga Allah hilangkan dengan segera. Semua cobaan-cobaan yang turun kepada umat manusia di muka bumi ini semoga Allah angkat kembali dan segera untuk dicabutnya, agar kita bisa tenang tentram menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sama-sama kita mohon kehadirat Allah agar kita semua yang saat ini diberi kesempatan oleh Allah, waktu yang ada, manfaatkan waktu untuk ibadah. Umur yang ada,
kita gunakan untuk ibadah. Kesehatan yang ada kita gunakan untuk ibadah. Jangan kita meninggalkan ibadah, karena zaman sudah mulai tanda-tanda banyak di akhir ini. Oleh karena itu kami mengingatkan kepada seluruh jamaah, marilah sama-sama kita selalu senantiasa munajat kepada Allah agar bangsa negara kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang membuat zalim, yang menzalimi manusia yang tidak bersalah. Mudah-mudahan mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.